Sekarang ini memang dengan adanya Fania tuh cukup sibuk karena aku kan nganterin Fania, nganterin les, sekolah, masak, pokoknya bener-bener jadi mama-mama lah. Tetap usaha ya untuk bisa cerai karena kan mekanisme di peradilan agama kita adalah seperti itu. Di 2019 udah nggak jadi DPR lagi, jadi dari tahun 2019 sampai sekarang aku balik lagi jadi ibu rumah tangga karena ada Fania juga, kemudian aku nge-YouTube, kemudian aku ada beberapa bisnis online seperti Venaske, kemarin juga ada launching kan clothing line, jadi lebih menikmati waktu sebagai ibu dari anak-anak yang udah besar-besar sama yang paling kecil. Tapi kesibukannya jarang untuk di-update di sosmed atau gimana? Aku punya YouTube itu semua kegiatan ada sih, dan aku kan memang seneng ya presenting karena dulu aku presenter. Jadi sekarang ini memang dengan adanya Fania tuh cukup sibuk karena aku kan nganterin Fania, nganterin les, sekolah, masak, pokoknya bener-bener jadi mama-mama lah. Gitu. Yang terakhir podcastnya sama Fania juga ya? Terakhir podcast sama Fania, dan ini mau ke tempat Feral, aku janjian juga kan, aku juga kasih dia banyak masukan ya tentang isu-isu yang dia bisa lanjutkan, contohnya kayak revisi total undang-undang perfilman. Aku bilang sayang kalau nggak diterusin karena itu udah masuk prolegnas, kemudian keluar lagi. Biasanya kan kalau di DPR RI memang harus ada yang awal ya, salah satunya adalah undang-undang perfilman, kemudian tentang bullying di sekolah. Jadi aku bilang ini isu-isu yang menurut aku harus ada konsisten nih untuk sampai ya nanti, apalagi perfilman, Feral orang film, aku orang film gitu. Banyak sekali hal yang mesti kita kayak pajak perfilman harus balik kepada entitas perfilman, kayak institusi perfilman kan sekarang hanya ada untuk universitas IKJ kan untuk perfilman, SMK juga broadcasting, nggak ada kan khusus sekolah kejuruan perfilman, which is sebenarnya kita kan industrinya bagus. Kalau kita pengen kayak Korea Selatan ya institusi pendidikannya harus dipikirin. Lagi pula kan Feral di Komisi 10 ya, dan perfilman ada di Kementerian Kebudayaan, salah satu mitra kerja juga. Berarti secara nggak langsung Feral berguru nih. Ya, saya bukan berguru, kita ke sharing ya. Karena kan kalau di parlemen itu kan fungsinya dia kan 3, buat undang-undang, budgeting, kemudian melakukan fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini aku selalu bilang sama Feral, kamu harus jemput bola. Karena banyak sekali sekolah yang nggak pernah bisa dapat program pro rakyat. Padahal Kemendikbud tuh banyak banget program. Jadi kalau anggota DPR-nya rajin turun ke masyarakat, dia bisa mapping. Selama 5 tahun dia punya target, sekolah nggak boleh ada yang rusak lagi. Anak-anak harus dapat beasiswa program Indonesia Pintar misalkan. Itu aku harus kasih tahu Feral karena ya politik itu kan dinamis ya. Jadi dia harus pinter gitu untuk bisa membuat isu-isu ini menjadi legitimasinya dia, legasinya dia. Karena kalau kolektif kolegial kan, kita kan bukan eksekutif yang kita bisa klaim satu undang-undang adalah jerih payah kita sendiri kan nggak bisa. Nah kalau kolektif kolegial itu bisa berupa inisiator dari sebuah isu, bisa berupa panja nanti panitia kerja. Tapi satu lagi mungkin boleh ke kehidupan pribadi sedikit boleh? Oh. Update-nya? Aduh, update apa lagi nih? Mengenai pengajuan Mbak Vena sendiri, pengadilan agama. Nah, maksudnya update-nya seperti apa sih? Katanya kalau nggak salah minggu depan ya? Ya, tanggal 14 November, mudah-mudahan ini bisa segera selesai untuk proses cerainya, karena alamatnya udah dapet dan udah cek bahwa itu alamatnya benar. Ada juga apa namanya pernyataan yang mungkin dari kelurahan yang menyatakan bahwa ini betul. Jadi kan kalau kemarin itu kan karena kita nggak tahu alamatnya di mana, dan memang agak susah karena waktu itu kan yang bersangkutan tinggalnya di rumah saya. Jadi pada saat kejadian itu kita harus effort sih memang untuk mencari alamat. Ya alhamdulillah sekarang udah tinggal step terakhir nih. Tapi selama kan ini berarti sudah bertahun sampai setahun ya? Setahun lebih ya. Kan berarti statusnya ini digantung lah istilahnya. Kira-kira gimana perasaannya atau mungkin seperti apa gitu? Ya itulah kehidupan ya. Artinya ini ujian kesabaran, dan yang paling penting kalau aku sih tetap usaha ya untuk bisa cerai, karena kan mekanisme di peradilan agama kita adalah seperti itu. Pada saat kemarin dipanggil untuk talak tidak hadir kan, kemudian saya lagi untuk menggugat alamat tidak patut. Jadi memang proses panjang ini jadi pembelajaran hukum sih sebenarnya.
Jadi nggak boleh kesel sih, lebih kepada ya udah belajar kesabaran dan harus jadi ngerti kan sekarang ke depannya, oh ternyata nggak sesimpel itu, jadi kita lebih berhati-hati. Baik, itu aja kali. Terima kasih. Terima kasih.